Shalom, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Saya Pendeta Wanti, pagi hari ini membawa kita bersama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas GKE. Hari ini Selasa 13 April 2021. Firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami ingin bersama-sama belajar untuk memahami kebenaran firman-Mu. Sertai kami, ya Tuhan, dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga di dalamnya kami beroleh pengertian akan kehendak-Mu dan pakai hamba-Mu ini yang menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Yohanes pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-17 dengan judul Perintah yang Baru. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Yohanes menulis kepada semua umat percaya dari segala usia, baik anak-anak yang telah diampuni melalui Yesus Kristus, baik kepada bapak-bapak yang telah lama mengenal Kristus dan orang-orang muda yang telah berjuang melawan godaan iblis dan menang agar mereka tetap dalam kedewasaan iman di dalam Kristus, dalam menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang sudah hidup baru di dalam Tuhan. Dan tentu mengapa perintah ini disampaikan kepada mereka, supaya mereka tetap teguh dalam iman dan tidak terpengaruh oleh godaan dan arus kehidupan di dunia ini. Saudara-saudari, ada satu kesadaran kita akan keberadaan hidup sebagai anak-anak Tuhan di tengah dunia adalah untuk menjadi berkat, kesaksian bagi dunia. Karena itu, semua anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, tentunya dituntut untuk memiliki gaya hidup yang berbeda dengan orang-orang dunia. Demikianlah alasan mengapa Yohanes memberi perintah atau teguran, terlebih peringatan bagi orang-orang percaya saat itu, seperti yang ia tulis dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Saudara-saudaraku, jika seseorang mengasihi dunia, ini bisa dipastikan bahwa dia tak mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya, karena ia lebih mengutamakan perkara-perkara duniawi dan mengabaikan hal-hal rohani. Banyak kita mungkin kurang memahami akan istilah kata dunia yang disampaikan oleh Yohanes. Dalam kehidupan kekristenan, dunia yang dimaksud dalam nas ini ialah seperti yang terdapat dalam ayat yang ke-16 itu. Segala sesuatu yang membuat mata hati kita menjauh dari Tuhan, yang membuat roh kita tidak lagi menyala-nyala dalam melayani Tuhan, segala sesuatu yang menyenangkan daging,
Seperti contohnya ketika kita sibuk dengan dunia kita, sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk mengejar harta duniawi, mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan hidup yang melebihi, bahkan juga kita akhirnya lupa akan Tuhan, dan di dunia yang kita tahu adalah fana dan sementara, bahwa dunia yang kita tempati saat ini adalah sementara, dan dalam persoalan kadang membuat kita tidak lagi bergairah untuk berdoa, membaca Alkitab, beribadah, bahkan melayani Tuhan, sehingga kita lupa waktu untuk itu semua. Itulah godaan dunia, itulah kecintaan pada dunia yang dimaksud oleh Yohanes, agar kita tidak mengasihi dunia. Kalau kita mengasihi dunia, kita tidak mengasihi Bapa. Dan pada akhirnya banyak anak-anak Tuhan, kita semua akhirnya meninggalkan kasih yang mula-mula, kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Melewati firman Tuhan hari ini, mari kita tetap pada kasih yang semula, yaitu kasih kepada Kristus, Sang Pengendali keadaan, baik di bumi, di dunia ini. Kristus adalah teladan kita. Semasa hidup di bumi, Tuhan Yesus tidak pernah terbawa arus dunia, melainkan secara konsisten, ia hidup menuruti kehendak Bapa yang di sorga. Seperti dalam Yohanes pasal 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Marilah kita pun tetap berdiri teguh, anak-anak, yang muda, yang tua, bapak-bapak, atau seorang istri dalam menjalani kehidupan kita. Jangan goyah, jangan terbawa arus duniawi, giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih atas firman-Mu. Kuatkan iman pengharapan kami melewati kebenaran-Mu, agar kami beroleh pengertian dan hikmat dalam kami menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Mampukan kami untuk memelihara iman percaya kami, kesetiaan kami di dalam Engkau, sehingga tidak ada satupun godaan bahkan arus duniawi yang dapat membuat kami terlena dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat kami yang ada di Tabulang, jemaat GKI Johri Jerah Tabulang. Berkati mereka Tuhan, berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka, hari-hari yang boleh mereka jalani, pengertian mereka akan Tuhan, bahkan pertumbuhan iman warga jemaat kami, baik anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, lansia. Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka tetap teguh dalam iman percaya di dalam Tuhan. Engkau pula Tuhan menjaga melindungi mereka dari pandemi pada saat ini, bahkan sakit penyakit yang lain. Biarlah mereka tetap ada dalam naungan pemeliharaan Tuhan. Dan Tuhan yang mengetahui setiap persoalan-persoalan kehidupan mereka. Dan kami percayakan seantero kehidupan mereka ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Berkati pula Tuhan gerejamu GKI Johri Jerah Tabulang, yang di dalamnya ada anggota-anggota tubuh Tuhan, baik itu pendeta, pikaris yang melayani, penetua dan diakon. Tuhan sertai kehidupan mereka, sehingga mereka dimampukan untuk melayani dengan iman, percaya dan pengharapan, serta teguh, kuat, setia, demi memberitakan kabar keselamatan bagi jemaat-Mu dan bagi orang-orang di sekitar mereka.
Berkati program jemaatmu di sana. Biarlah campur tangan Tuhan yang boleh menyertai dan memberkatinya. Kami pun mendoakan Tuhan bagi kehidupan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, pandemi yang membuat banyak orang berduka cita, kesusahan, bahkan juga khawatir dalam menjalani kehidupan. Biarlah pandemi ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam kuasa-Mu, sehingga boleh berlalu, dan kami pun sebagai anak-anak-Mu tetap berpengharapan, tetap beriman dan berhikmat dalam menjalani kehidupan di tengah pandemi ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, hamba-hamba-Mu yang melayani Seresot GKE Puruk Cahu, kami serahkan ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Biarlah kami boleh tetap teguh dalam memberitakan Injil keselamatan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.